Rekan-rekan, berikut pemaparan terkait optimasi filtration cost dengan metode development filter alternatif di PTKPP. Hal ini dilatar belakangi karena tingginya frekuensi penggantian elemen filter OEM di PTKPP. Tercatat di periode Januari sampai dengan Juli 2025, biaya penggantian filter OEM ini sudah mencapai di angka 8,8 miliar. Adapun alur proses filtrasi bahan bakar di PT KPP sendiri itu bersumber dari output transportir BBM-nya, kemudian masuk ke main tank, keluar main tank dan masuk ke FT, dan FT baru melakukan pengisian ke unit A2B. Untuk knowledge yang kita pergunakan di sini adalah mengacu pada fuel management, fuel quality, fuel filtration system, dan ISO cleanliness 446. Untuk kerangka berpikir, kita menggunakan 4 metode, yaitu DMAX, MCDM, AHP, life cycle cost, dan NPV. Nah, secara hal ini juga bisa tergambar, dapat kita jelaskan dari gambar berikut, standarisasi filtrasi yang ada di PT Kalimantan Rumah Persada sendiri seperti ini, di mana aliran fuel ini bergerak dalam satu aliran, kemudian kontaminasi yang sangat banyak masuk ke filter, dan output dari filter ini partikel itu sangat jauh berkurang. Untuk proses DMAX sendiri menggunakan metode Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Ya, kita mulai dari awal dari evaluasi price kontrak, filter OEM, kemudian evaluasi kuantiti penggunaan, hingga go live kontrak filter alternatif. Untuk diagram struktur hierarki AHP, kita tentukan goalnya itu pemilihan filter alternatif non-OEM dengan optimum performance dan biaya filtrasi terendah. Kita menggunakan 8 kriteria dan 4 alternatif filter yang diuji. Sebelumnya kita lihat dulu data fuel cleanliness di tahun 2025. Tercatat dari periode Januari sampai dengan September 2025, masih terdapat job site yang belum mencapai target KPI 17, 15, 13. Sekalipun sudah menggunakan filter OEM. Sehingga hal ini menjadi PR bagi kita dalam menentukan filter yang digunakan, sekalipun brand OEM tidak menjamin tercapainya KPI cleanliness di PT KPP. Untuk historical data penggunaan filter OEM sendiri, jadi kenaikan di tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan amount cost filtrasi di angka 12,4 miliar. Untuk produk yang kita lakukan development ini adalah filter N42ON CDF. Ini untuk 10 mikron dengan housing yang kita gunakan itu menggunakan 8 core ya. 8 core dengan target parameter trial masing-masing alternatif filter itu ada 8 target, dengan harapan target yang telah kita tetapkan dapat dicapai oleh masing-masing alternatif filter tersebut. Kemudian hal yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan meeting bersama dengan vendor, kita lakukan kunjungan pabrik untuk menghitung kemampuan distribusinya terhadap demand KPP. Kemudian kita lakukan evaluasi proposal dari harga filter masing-masing, kita lakukan trial uji lapangan, kita analisa berapa cost dari 8 parameter tadi, dan terbentuknya cost filtrasi per masing-masing jenis filternya. Kemudian kita lakukan perhitungkan hasil evaluasi performance trialnya, kita ambil hasil kesimpulan di mana seluruh filter alternatif memang ada kategori parameter uji yang tercapai, ada juga yang tidak tercapai. Kemudian untuk penentuan vendor pemenang, kita juga menggunakan alat bantu, menggunakan super decision. Hal ini karena cukup banyaknya kategori atau kriteria yang kita perhitungkan dalam penentuan filter pemenang alternatif filter. Kemudian berikut adalah kita lakukan uji sintesis, dan kita lakukan perhitungan life cycle cost dalam 1 tahun ya. 1 tahun itu dapat penghematan beberapa miliar. Kemudian secara kurvanya seperti ini, kita bandingkan antara
defender dengan para challenger, kemudian terakhir kita hitung net present value-nya. Jadi untuk penghematan yang bisa kita lakukan dalam 5 tahun ke depan. Nah, secara gambaran seperti ini, ya tetap untuk filter yang OEM tetap menempati posisi cost paling tinggi ya. Nah, untuk terakhir kita lakukan kontrol yaitu melalui penetapan standar kinerja, mekanisme monitoring dan pengukuran, tindakan korektif dan pencegahan, dokumentasi dan pengendalian berkelanjutan. Di mana kesimpulannya dapat kita peroleh, pertama hasil trial filter menunjukkan filter NOM memiliki kinerja teknis setara dengan filter OM. Yang kedua, analisa life cycle cost membuktikan filter non-OM memberikan efisiensi biaya yang signifikan. Perhitungan net present value NPV pada horizon 2-5 tahun menunjukkan biaya kumulatif filter non-OM lebih rendah dibandingkan OEM. Berdasarkan integrasi, hasil LCC untuk menggunakan metode DMAIC, TMS terpilih sebagai alternatif filter non-OM terbaik. Rekomendasinya adalah segera mengimplementasikan filter non-OM terpilih menggunakan LCC dan NPV, memperkuat sistem monitoring pengendalian kualitas filtrasi, dan melakukan evaluasi kinerja dan biaya secara berkala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.